wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah subuh rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan lahir dan batin, jasmani dan rohani, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak terasa hari berganti, pekan berganti, bulan pun berganti tahun. Kita sudah di tanggal 24 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Maka seminggu lagi kita akan masuk ke bulan Jumadil Awal, dan setelah itu Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, dan kita akan masuk ke Ramadan. Jadi tinggal 4 bulan saja, mudah-mudahan kita bisa berpuasa di tahun ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Dan marilah kita awali kajian kita pada subuh kali ini kaitannya dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dengan doa semoga ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Bapak Ibu yang saya hormati, kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini banyak sekali versi atau pandangan dari berbagai sumber berkaitan dengan sejarahnya. Dan juga di dalam Al-Quran tersebar di berbagai surat dan ayat. Kalau Bapak Ibu punya handphone, maka di situ akan ada namanya aplikasi tentang Al-Quran. Nah, salah satu aplikasinya ketika nanti sudah masuk, itu ada baca Al-Quran, terakhir baca, pencarian, jadwal sholat, dan pengaturan. Bisa dibuka bagian namanya pencarian. Nah, ketika sudah masuk di pencarian, maka kita tulis di situ Isa Al-Masih atau Isa ibnu Maryam. Nanti di situ akan mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Isa. Tersebar di berbagai surat, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ditemukan 14 ayat. Ya. Kemudian di dalam surat yang lain ada di Ali Imran ditemukan 11 ayat. Di surat An-Nisa 10 ayat. Di surat Al-Maidah 12 ayat. Surat Al-An'am, dan terus kita akan dapatkan sampai yang terakhir surat Al-Fajr. Jadi ternyata kisah Nabi Isa itu tidak hanya pada satu surat saja, tapi tersebar. Nah, surat-surat itu kemudian ada asbabun nuzulnya, yaitu sebab-sebab turunnya, dan juga ada hadis-hadis yang menceritakannya dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu yang diturunkan. Dan juga
kisah-kisah itu ditelusuri dari buku-buku sejarah. Orang-orang yang ahli di bidang sejarah, historiologi, atau orangnya disebut dengan historian, itu menjelaskan tentang bagaimana pandangan tentang kelahiran. Nah, memang setiap nabi itu paling tidak ada 5 latar belakang. Pertama adalah latar belakang kelahiran. Di mana lahirnya, siapa orang tuanya, kemudian dalam situasi apa kelahirannya itu. Yang kedua adalah riwayat orang tua atau riwayat orang yang melahirkan, riwayat keluarga. Yang ketiga adalah riwayat dia mencari ilmu atau pendidikan dan pengalaman. Setelah itu riwayat yang keempat adalah riwayat kenabiannya dalam berdakwah, dalam mengajak orang untuk beriman, bagaimana dengan umatnya ketika itu. Dan yang terakhir, yang kelima adalah riwayat kematian. Yang paling kontroversi adalah riwayat kematian, karena dianggap Nabi Isa itu disalib. Disalib itu diletakkan di palang yang bentuknya seperti huruf plus, ya. Kemudian orangnya itu dipentang, ya, direntangkan tangannya kanan itu dan kiri, lalu kepalanya di atas, kakinya di bawah, tangan kanan kiri dan kakinya dipaku. Itu menurut salah satu versi. Tetapi kata Allah, wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu, bahwa Nabi Isa itu kematiannya bukan disalib atau dibunuh, tapi diserupakan orang lain seperti wajahnya Nabi Isa. Ini untuk menghilangkan jejak, dan kemudian Nabi Isa kemudian rufi'a ila sama, diangkat oleh Allah ke langit, dan diriwayatkan sampai hari ini sesungguhnya Nabi Isa itu diyakini masih hidup, tapi di alam yang lain. Beliau belum wafat dan memang belum diwafatkan, karena saat itu kontroversi terus berlanjut, nanti akan diturunkan sebelum hari kiamat. Nah, dari perjalanan ini kita akan tahu beberapa situs atau sumber. Salah satunya adalah tafsir ayat ahkam. Jadi ini dimasukkan di dalam tafsir-tafsir tentang hukum, karena keyakinan kepada Nabi Isa itu termasuk dalam arkanul iman, rukun iman. Jumlahnya ada berapa, Bu? 6. Pertama, ada beriman kepada Allah, termasuk sifat-sifat Allah, Asmaul Husna yang kemarin kita bahas. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui 10, selebihnya itu Allah tidak menjelaskan secara detail. Yang ketiga, beriman kepada kitab. Kitab jumlahnya ada berapa? Ada 4. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul, termasuk salah satunya adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir. Jadi kalau kita mengkaji tentang Nabi Isa, itu berarti kita sama saja dengan kaitannya dengan beriman kepada kitab beliau, yaitu Injil, dan yang kedua adalah posisi beliau sebagai Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan keimanan kita semakin kuat, Bapak Ibu, ya. Nah,
Baiklah, kita lihat Nabi Isa itu disebut Ibnu Maryam. Ibnu itu artinya anak laki-laki. Maryam itu perempuan. Maryam memang banyak kemudian istilahnya. Kalau di dalam umat Kristiani namanya Bunda Maria, bukan Maryam. Ya, Maria. Maria itu bukan orang Jawa. Maria itu bukan. Ya. Jadi bukan itu maksudnya. Atau Mariatus Solihah. Ada memang orang namanya gitu. Itu tidak sama. Karena kalau Maria itu ada bahasa-bahasa yang disebut dalam bahasa yang lain. Misalnya Sulaiman jadi Solomon, Daud jadi David. Ya, Isa dalam penyebutan mereka namanya Yesus. Ya. Jadi itu penyebutannya. Musa, Moses gitu ya. Dalam bahasa yang lain. Nah, Nabi Isa disebut Ibnu Maryam disandarkan pada ibunya karena lahir tanpa bapak. Jadi ini ya dinisbatkan pada ibunya namanya. Sekaligus bantahan terhadap delegasi Nasrani, yaitu orang Najran, orang Nasrani secara umum, bahwa Nabi Isa itu anak seorang manusia, bukan anak Allah. Jadi anaknya orang biasa gitu loh maksudnya ya, bukan anaknya Allah. Nah, sebab kalau keyakinannya anak Allah, maka itu sama dengan keyakinannya orang-orang yang terdahulu, misalnya Uzair ibnullah. Jadi disandarkan pada anak-anak mereka. Nah, dari satu sisi ini Al-Quran memberikan tempat yang istimewa kepada Nabi ya Isa alaihissalam, yang dikenal tadi, yang saya sebutkan tadi, Yesus tadi, Bapak Ibu, disebut sang juru selamat oleh mereka. Hanya saja perbedaan mendasar ada dua, yaitu kalau Isa hanya nabi dan utusan Allah sebagaimana nabi-nabi yang lain, bukan Tuhan yang disembah. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 45 ya, itu disebutkan bahwa ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, ini kaitannya dengan waktu proses kelahiran. Dikatakan sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih. Al-Masih itu artinya yang menghapus, yang mengusap. Ya. Isa putra Maryam, Isa benu Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, nanti Bapak Ibu kalau membaca bahwa di dalam surat Ali Imran ini salah satunya menceritakan tentang itu. Maka dari itu kalau kita nanti tadarus, kita tandai itu ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Nah, berikutnya Allah juga di dalam kandungannya ini melanjutkan kembali tentang Maryam. Setelah berhenti sejenak untuk menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang diceritakan, dan mereka itu waktu itu malaikat memberitahukan kabar gembira kepada Maryam. Karena kan Maryam itu memang tidak punya suami,
dan memang ditakdirkan oleh Allah itu tidak memiliki suami, jadi tidak punya pasangan. Ini adalah salah satu hikmahnya karena Allah ingin menunjukkan bahwa seseorang lahir itu tidak harus melewati orang tuanya jika dengan izin Allah. Bukan yang terjadi selama ini di Indonesia atau di dunia. Ada memang anak-anak yang lahir tanpa ayah. Itu bukan karena seperti Nabi Isa, tetapi itu karena kecelakaan. Ya, betul. Nah, LKMD, lamaran kari. Nah, itulah. Karena mereka itu seperti itu, maka kebanyakan terus ditinggal pergi oleh ayah biologisnya, tapi itu adalah hasil perzinaan. Nah, pada saat kelahiran tidak tahu kemana ayahnya, dan itulah yang terjadi. Berikutnya, kedatangan malaikat Jibril kepada Maryam itu diterangkan secara rinci dalam surat Maryam. Nah, tadi yang saya sebutkan. Kenapa di surat Maryam? Karena memang Maryam ini salah satunya ada surat dalam Al-Quran memang khusus Maryam dan berbagai kisah berkaitan dengan itu. Jadi di dalam surat Maryam itu ada 8 ayat yang berjajar ya. Dari ayat ke-17 sampai ayat 21 ya. Berkaitan dengan ini, kisah Maryam ini memang diceritakan dalam ayat yang sangat panjang, tapi tidak apa-apalah, kita perlu tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu yang disebut dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu yang sekarang Yerusalem itu, tapi dalam istilah yang lain disebut dengan Darussalam. Nah, fotonya Bapak Ibu yang saya tampilkan di depan tadi. Nah, ini kotanya ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu kalau ada kesempatan kita ke sana. Tapi nanti kalau sampai di sana kena serangan Israel ya, di Palestina yang sekarang masih dalam kondisi konflik. Sudah banyak kehancuran karena kena itu tadi ya. Jadi Yerusalem itu atau Palestina itu yang disebutkan memang penuh dengan kontroversi ya. Berikutnya dalam ayat ke-17, jadi tadi ayat 16. Nah, kaitannya dengan kelahiran. Bagaimana itu? Fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Lalu dia memasang tabir. Jadi ini seperti kalau ibu-ibu melahirkan, dipasang tabir. Tabirnya kayak gini, kayak di rumah bersalin itu loh ya, biar tidak kelihatan sama orang, dan juga biar yakin bahwa Maryam itu bisa melahirkan dengan konsentrasi. Ditutuplah itu untuk melindungi mereka. Lalu kami mengutus roh kami. Siapa itu? Jibril, Ruhul Kudus kalau menurut mereka ya, menampakkan dirinya di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi
malaikat Jibril itu menjelma gitu Bapak Ibu, menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menolong Maryam ini. Lalu Maryam itu berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Jadi dikatakan itu kepada malaikat Jibril yang tadi, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi mudah-mudahan tidak membuat Maryam itu takut, tapi justru menenangkan hatinya. Inilah pentingnya orang kalau mau melahirkan, itu penting hatinya itu tenang. Ibu-ibu dulu waktu melahirkan tenang. Oh, itulah pentingnya. Jangan sampai dibuat takut, karena bisa mempengaruhi secara psikologis, bayinya bisa ketakutan. Jangan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Gimana nanti kalau ketubannya pecah gitu ya. Jadi harus ditenangkan hatinya. Sebagaimana Maryam ini, malaikat Jibril berwujud sebagai manusia untuk menenangkan hatinya. Lalu apalagi yang dikatakan? Bahwa ternyata sesungguhnya aku, kata Jibril, hanyalah utusan Tuhanmu. Nah, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, lalu malaikat tadi dijawab oleh Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku dan aku bukan pezina. Nah, jadi dia mengakui juga bahwa tidak mungkin. Tetapi karena ini adalah izin Allah, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku. Ya, innama ana rasulu rabbika li'ahaba laki gulaman zakiyya. Jadi Isa itu disebut gulam. Gulam itu panggilan untuk anak laki-laki yang tersayang. Di India itu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad. Nah, Ghulam itu adalah anak laki-laki kesayangan. Bapak-bapak, ini kalau menjadi anak laki-laki kesayangan berarti namanya juga Ghulam, ya. Begitu pula Nabi kalau memanggil anak-anak kecil yang disayangi, termasuk anak beliau manggilnya Ghulam. Ya Ghulam, katanya, anak laki-laki. Kalau kita ini anak perempuan, panggilannya kesayangan namanya Diah. Betul ya? Di sini ada ibu namanya Diah. Anak saya itu anak perempuan barep, dipanggil Diah. Karena itu dalam filosofis Jawa artinya anak perempuan yang tersayang. Nah, demikian pula mengatakan itu mudah, kata Allah. Ya. Mudah, kenapa? Ya karena memang kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia. Jadi kebesaran Allah itu salah satunya bisa melahirkan Isa tanpa ayah, untuk membantah orang-orang waktu itu bahwa tidak mungkin Maryam itu hamil gitu loh ya. Nah, sebagai rahmat dari kami. Karena itu adalah urusan yang sudah diputuskan. Jadi kalau sudah Allah memutuskan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi Allah menunjukkan bahwa itu mudah. Huwa alayya hayyin, untuk menjadikan ayat kebesaran Allah, ya. Dan itu adalah amron maqdiyah. Bagaimana kemudian malaikat memberikan kabar gembira kepada Maryam itu dengan kalimatnya, maksudnya adalah kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tidak seperti kelahiran manusia biasa. Nah, tapi kelahirannya melalui penciptaan yang luar biasa.
melalui kalimat, yaitu kun fayakun. Ya. Nah, disinilah bedanya Nabi Isa itu kelahirannya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain memang dibuat normal oleh Allah. Termasuk Nabi Adam sama Siti Hawa itu tanpa ayah, tanpa ibu. Kalau ini tadi kan tanpa ayah saja. Kan Allah ciptakan tiba-tiba langsung besar, langsung dewasa, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Dan langsung menikah ketika di surga itu. Cuman tidak pakai KUA. Nah, kalau Bapak Ibu kan harus pakai KUA kan ya. Kalau enggak kan tidak tercatat nanti gitu. Itulah ya. Nah, jadi dari sini kita tahu betapa memang berbeda ya. Itu namanya subhanallah, maha suci Allah. Bahwa kelahiran itu kalau Allah sudah takdirkan, maka insya Allah itu akan diberikan kelancaran. Ibu-ibu harus yakinkan kepada anak-anak putrinya, kepada anak-anak menantunya, bahwa kalau Allah sudah takdirkan kelahiran itu insya Allah akan lancar. Tapi butuh ketenangan. Nah, nama anak yang akan lahir disebut Al-Masih Isa bin Maryam. Apa artinya di bait nama tersebut? Al-Masih itu artinya secara bahasa adalah orang yang diusap atau orang yang mengusap. Ya, pertama, orang yang melakukan perjalanan di muka bumi dengan menyebarkan keberkahan, dengan mengajarkan ilmu dan hikmah serta mengobati orang yang sakit. Jadi Al-Masih itu memang khusus untuk Nabi Isa. Kaitannya dengan bisa menyembuhkan orang sakit itu adalah salah satu mukjizat Nabi Isa. Sebagaimana nabi-nabi yang lain dikasihkan mukjizat yang juga berbeda-beda. Seperti Nabi Musa bisa tongkatnya menjadi ular dan membelah laut. Nabi Nuh bisa membuat kapal raksasa dan juga selamat dari banjir bandang. Nabi Ibrahim selamat dari dibakarnya oleh Raja Namrud. Seperti itulah namanya keajaiban atau luar biasa. Dalam surat Maryam berikutnya ayat 31 itu dijelaskan bahwa dia menjadikan aku seorang yang diberkahi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi ternyata Allah itu menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jadi perintah sholat dan zakat itu tidak hanya kepada Nabi Muhammad, tetapi juga kepada Nabi Isa dan beberapa Nabi dan Rasul yang lain. Misalnya untuk berkorban dan ibadah haji, itu Nabi Ibrahim, ya kan? Yang memberikan contoh. Yang memberikan contoh sa'i dari Bukit Safa dan Marwah, Siti Hajar. Jadi ada banyak contoh-contoh dari Nabi Rasul, termasuk mendirikan sholat. Jadi Nabi Isa itu adalah sholat juga, tapi sholatnya tidak dijelaskan secara mendetail seperti kita, gitu ya. Kita adalah sholatnya yang paling sempurna. Nah, berikutnya ternyata Nabi Isa juga orang yang mengusap para penderita penyakit buta atau kusta. Jadi bisa menyembuhkan yang buta dan kusta serta penyakit-penyakit yang lain sehingga sampai bisa sembuh. Ya. Berikutnya juga orang yang diusap dengan keberkahan atau dengan minyak yang digunakan untuk mengusap para nabi. Minyak tersebut memiliki bau yang sangat harum. Jadi terkenal beliau itu memang kemana-mana itu wangi. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad yang memberikan contoh untuk kita baunya harum, tapi Nabi Isa juga. Ibu-ibu kan juga harum ya.
Berarti ibu-ibu ngikuti sunnah Rasul. Nah, bapak-bapak harum apa enggak Pak? Wis bapak-bapak ini pokoknya wis ngono wis pokoknya. Nah, dan Nabi memiliki 3 sifat yang disebutkan di atas tadi. Selain Nabi Isa mendapatkan julukan Al-Masih juga. Nah, disebut Masihud Dajjal. Apa itu Masihud Dajjal? Pertama, karena matanya diusap satu, maksudnya dibutakan satu. Jadi Dajjal hanya mampu mempunyai satu mata saja. Jadi nanti itu ada kaitannya dengan turunnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Kedua, karena Dajjal mengusap bumi, ya, melakukan perjalanan di sulam muka bumi, bahkan tidak ada kota yang luput dari kedatangannya kecuali Mekah dan Madinah. Jadi kaitannya dengan Masihud Dajjal itu sifat-sifatnya seperti itu. Berikutnya, ternyata juga dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa tidak ada satu kota pun kecuali akan didatangi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Jadi itu ya kaitannya dengan dikaitkan kisah tentang Dajjal ini. Ini nanti alamatul kiamat, salah satunya tanda-tanda kiamat adalah munculnya Dajjal dan turunnya Isa Al-Masih. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan, ya, ilal Ka'bah wa Baitul Maqdis, kecuali Ka'bah dan Baitul Maqdis. Jadi tadi ada Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Khususnya adalah, lalu Imam Qurtubi mengatakan Dajjal mengelilingi dunia sebagai ujian dan fitnah, sedangkan Isa Al-Masih mengelilingi dunia sebagai pemberian Allah untuk manusia. Nah, Nabi Isa ini disebutkan dikaitkan dengan Ibnu Maryam karena memang selain beliau tadi lahir tidak dinisbatkan kepada ayahnya karena tidak ada ayahnya, itu juga termasuk bantahan terhadap tadi itu orang-orang Nasrani. Tapi sampai hari ini pun dianggap bahwa Nabi Isa itu tetap anak bapak, ya, termasuk anak Tuhan gitu ya. Dan itu memang belum berubah sampai hari ini. Di dalam surat Al-Maidah surat 5 ayat 75 disebutkan bahwa Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Mal Masihu benu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani ta'am. Unzur kaifa ya yubayyinu lahumul ayati tsumma anzur ila inni yufakun. Dijelaskan bahwa putra Maryam itu hanyalah rasul, bukan Tuhan. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka, yaitu ahlul kitab, orang-orang Nasrani. Kemudian perhatikan bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka sendiri karena hawa nafsu. Nah, jadi yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan itu ya hawa nafsu mereka itu ya. Dikatakan ada 4 sifat Nabi Isa. Nah, ini dalam kelahirannya. Kabar gembira yang tadi disampaikan tadi, pertama adalah 4 sifat itu orang yang terhormat di dunia dan di akhirat.
ya, wajihan. Maksudnya apa itu? Walaupun lahirnya seperti itu, beliau itu terhormat, bukan anak haram atau anak zina seperti yang dituduhkan. Jadi ketika kelahiran itu memang banyak sekali kabar-kabar miring tentang kelahiran itu, karena memang tidak ada suaminya, tidak ada ayahnya. Jadi fitnah itu terus berjalan. Nah, Nabi Isa adalah seorang nabi yang berpenampilan sangat terhormat dan perawakannya sedang dan berwibawa. Terpancar dari wajahnya rasa kasih sayang. Nah, ini diceritakan seperti itu tuh supaya umatnya ini sadar gitu loh, bahwa beliau itu adalah manusia biasa seperti yang lain. Tapi mereka masih menganggap tetap dia itu adalah Tuhan. Nah, kedudukan yang mulia itu di mata para pengikutnya dan di hadapan orang-orang yang beriman, juga terhormat nanti ketika di akhirat. Sifat yang kedua adalah wa minal muqarrabin, orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Bagaimana maksudnya? Beliau termasuk nabi dalam golongan ulul azmi, yaitu para nabi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Ulul azmi itu nabinya ada 5, ibu-ibu dicatat ya, nanti keluar dalam ujian. Singkatannya minim, apa? Minim. Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Muhammad. Ya, saya ulang lagi. Minim Musa, Ibrahim, Nuh, Isa, dan Muhammad. Itu namanya ulul azmi. Nah, ulul azmi itu adalah para nabi yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nah, ini ya. Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau sendiri, nabi dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Ini yang disebutkan yang 4. Yang Nabi Muhammad disebutkan tersendiri. Ya, Nuh di sini, Ibrahim, ya, Musa, dan Isa. Berikutnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13, ya, dan kami wahyukan kepada Muhammad apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkan agama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Nah, sangat berat bagi orang-orang musyrik mengikuti agama yang kamu serukan tadi. Allah memilih orang yang dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Yang ketiga, sifat Nabi Isa adalah mampu berbicara dengan manusia baik di waktu kecil maupun ketika sudah dewasa. Jadi waktu bayi itu mengatakan itu. Ya, berbicara waktu kecil itu disebutkan di dalam surat Maryam ayat 29 sampai 30. Ya. Fa asyarat ilaihi qalu kaifa tukallimu man kana minal mahdi sabiyya qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Disebutkan bahwa maka dia, yaitu Maryam ibunya, menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Lalu Isa menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Jadi waktu bayi itu sudah ngomong, inni Abdullah, gitu ya. Lah kan kaget, bayi kok iso ngomong. Ibu-ibu dulu bisa bicara umur berapa? Loh, kok malah gak bisa bicara saiki? Oh, ditakoni biyen umur piro? Kira-kira 1 tahun bisa bicara?
2 tahun bicara atau nirukan. Beda ya, orang nirukan sama bicara. Jadi kalau niru-nirukan saja mungkin kita masih kecil pun masih bisa. Tapi ini bicara, suaranya sudah jelas, kalimatnya jelas. Kalimatnya apa? Ya Abdullah itu tadi. Nah ini kaget mereka, loh bisa jawab ternyata anak kecil. Nah itulah salah satu mukjizatnya waktu bayi bisa bicara. Tidak menunggu waktu-waktu normal seperti bayi-bayi atau anak-anak yang lain. Dan kaitannya sama ini, Allah memang ya satu-satunya ya kepada Nabi Isa saja. Nabi-nabi yang lain ya tetap normal bayi ya, tidak bisa ngomong. Karena tidak ada kaitannya sama untuk membantah tuduhan. Jadi untuk membantah tuduhan bahwa ibunya bukan seorang pezina, bayinya harus ngomong sendiri. Gitu ya. Seandainya bayinya ibu lahir terus ngomong, ibu kira-kira takut apa enggak? Oh tambah Melayu, iki bayi atau penampakan ngono ya. Lo itu tambah Melayu, mana dewe tambah Melayu kan? Nah gitu ya. Jadi kalau dalam Al-Quran bayi yang bisa berbicara ada 7. Bayi yang menjadi saksi Nabi Yusuf itu bayi-bayi yang lain yang Allah takdirkan ya, bukan bayinya Nabi ya. Jadi waktu saksinya Nabi Yusuf kan waktu itu difitnah karena apa? Dianggap memperkosa Siti Zulaikha, Raja Kitfir, tapi ternyata bukan. Nah itu ya. Berikutnya bayi mana lagi? Bayinya Siti Masitoh, tukang sisir rambut Asia, istri Fir'aun. Jadi istri Fir'aun yang menemukan bayinya Musa itu ada tukang sisirnya, namanya Siti Masitoh. Siti Masitoh itu punya bayi, itu bisa bicara. Kalau Nabi Musa waktu itu, waktu bayinya nggak bisa bicara, karena memang tidak ditakdirkan oleh Allah untuk bicara. Digendong sampai besar, dilindungi di istana. Padahal anak laki-laki yang lahir di Mesir harus dibunuh, kata Fir'aun sebagai raja, karena menurut mimpinya akan berbuat makar, menggulingkan kursi kekuasaannya. Nah, bayi yang berikutnya adalah bayi Isa tadi, terus Nabi Yahya, sama bayi dalam kisah Juraij, ya, bayi dalam kisah orang yang sombong dan sewenang-wenang, dan bayi dalam kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah yang disebut dalam surat Al-Buruj. Ini untuk menunjukkan betapa Allah itu kalau sudah menghendaki maka terjadi dan terjadilah. Kemampuan berbicara itu sesungguhnya adalah sudah dewasa, supaya mereka sesuai dengan perkembangannya. Lalu dikatakan kahla itu artinya usia lanjut atau dewasa. Para ulama menafsirkan pada waktu Isa sudah dewasa pun masih bisa menerima wahyu usia 30. Nah, masa kenabiannya cuma 3 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Isa diangkat ke langit. Nah ini ya. Menurut Ibnu Katsir, sifat beliau yang keempat adalah beliau berasal dari kalangan orang-orang yang soleh. Wa minas sholihin. Orang soleh itu adalah dalam perkataan dan perbuatan. Beliau mempunyai ilmu yang benar dan beramal dengan amal yang saleh. Disinilah maka kita penting menunjukkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kaitannya dengan kun fayakun itu, bahwa malaikat menyampaikan kabar gembira ini betul-betul hanya kepada Siti Maryam yang akan punya anak. Dan melahirkannya pun diberikan tuntunan, yaitu bersandar di
pohon kurma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang bersandar di tiang itu ya, niru Siti Maryam. Nggak usah maju-maju, nggak apa-apa, tetap senden aja. Bersandar itu sama namanya senden. Gitu. Nah, untuk apa harus bersandar? Karena dia harus mengejan. Apa mengejan itu? Ngeden. Nah, kalau orang ngeden itu yang paling kuat adalah ditekan. Jadi punggungnya ini ditekankan ke pohon kurma sambil digoyangkan. Posisinya setengah tidur, setengah duduk. Tidak terlalu tidur berbaring rata dan juga tidak dalam posisi duduk tegak, tetapi miring sekitar 45 derajat. Saya tidak bisa mempraktekkan karena memang saya tidak pernah melahirkan. Ya, tapi sendennya itu senden miring supaya punggungnya ini kuat untuk mendorong atau menahan tubuhnya dan juga supaya tekanannya terhadap bayi tadi bisa lebih kuat. Ya. Itu juga ada hikmahnya karena dengan digoyangkannya pohon itu kurmanya jatuh yang sedang ranum. Memang Allah sudah ciptakan. Dengan kurma jatuh, kurma itu lalu dimakan oleh Maryam. Itu sumber energi. Karena orang melahirkan itu membutuhkan kekuatan lahir dan batin. Jangan sampai kehilangan energi karena bisa berbahaya. Walaupun bayi itu juga punya energi untuk keluar dengan izin Allah. Nah gitu ya. Ibu-ibu yang paling tahu ini, mestinya ibu-ibu yang menjelaskan di sini nih. Saya gantian duduk di situ. Ibu melahirkan gimana proses melahirkannya. Kenapa kok Ustadz? Ustadz itu udah ikut melahirkan kok bisa menceritakan prosesnya kan gitu ya. Gimana Bu? Bisa nggak salah satu menjelaskan di sini Bu? Hah? Ya, yang penting gitu ya. Nanti kalau keliru saya beritahu, Ustadz itu nggak pernah melahirkan kok bisa tahu gitu ya. Karena saya itu 4 kali masuk ke rumah bersalin, walaupun saya ini nggak ikut salin, tapi aku ikut salin kelambi. Jadi mendampingi istri saya melahirkan tuh 4 kali saya masuk kamar bersalin itu. Jadi saya cuma tahu saja melihat dengan mata kepala saya, tapi saya tidak bisa merasakan bagaimana dahsyatnya orang melahirkan. Itulah antara pilihan hidup dan mati. Nah, dikaitkan dengan mukjizat lahirnya anak dari seorang wanita yang tidak bersuami jauh lebih dahsyat daripada lahirnya seorang anak dari suami istri yang sudah lanjut usia dan mandul. Kalau yang dilahirkan dari bapak ibu yang tua siapa bapak ibu? Nabi Ibrahim sekitar 80-90 umurnya baru melahirkan Ismail dari rahim Siti Hajar dan Ishak dari rahim Siti Sarah. Itu tua-tua semua, jadi dianggap anaknya itu seperti cucunya. Lah kan rahimnya udah kering kalau umur 80. Terakhir perempuan bisa melahirkan itu atau mengandung umur berapa Bu? Rata-rata yang katanya resiko tinggi itu loh berapa? Berapa? 40 ya? Ada nggak yang lebih dari 40? Bahaya ya? Nah 40 berarti separuhnya itu 2 kali lipatnya. Umur 80 itu kan separuhnya ya, kalau diparuh itu 40, itu 80 masih bisa dengan izin Allah. Tapi Ibu nggak usah nyoba. Aku mau ngikuti Siti Hajar sama Siti Sarah hanya karena izin Allah dan mukjizatnya saja. Itu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita yang mampu melahirkan. Kita udah ngikuti Siti Maryam, mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah melahirkan ini diberikan rahmat oleh Allah. Jangan menyesal melahirkan anak, karena itu adalah pahalanya
besar. Melihat dari peristiwa kun fayakunin tadi, pelajarannya adalah pertama, perintah yang terdapat dalam Al-Quran bahwa kun menciptakan sesuatu bukanlah perintah kepada seseorang untuk mengerjakan sesuatu seperti tegakkan sholat, karena memang itu Allah yang punya cara sendiri. Jadi yakinlah kalau Allah yang bekerja itu dengan caranya, bukan dengan cara kita. Ungkapan ini mengandung keagungan Allah dan kepastian terlaksananya kehendaknya dalam waktu yang cepat. Kalau kita semuanya kalau normal-normal saja, ya prosesnya seperti biasa. Mudah-mudahan ini memberikan pelajaran bagi kita Bapak Ibu, betapa orang tua itu kalau sayang kepada anaknya sampai melahirkan pun pasti akan dibela sampai mati. Mudah-mudahan ibu-ibu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelahiran-kelahiran para nabi dan rasul ini menyebabkan kita pun bersyukur sampai hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita doakan orang tua kita yang sudah melahirkan kita semua, mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin wa hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi ini kami memahami betapa kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu keajaiban darimu ya Allah. Dan kami ibu yang telah melahirkan anak-anak kami ingin memiliki kekuatan yang sama dengan Siti Maryam yang mampu melahirkan sendiri tanpa suami, dan Nabi Isa yang tanpa ayah. Mudah-mudahan kami bersyukur kepadamu ya Allah sebagai hambamu yang memiliki suami yang sayang pada istri dan memiliki istri yang taat kepada suami, sebagai orang tua yang sayang kepada anak, dan sebagai anak berbakti kepada orang tua. Ampuni ya Allah dosa kami sebagai anak, dan ampuni pula dosa orang tua kami yang melahirkan kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.